Assalamualaikum para bapak ibu guru dan para bapak ibu mentor di pelatihan daring kelas Maya B7 Ilmu kelompok 6. Adalah saya akan menyampaikan laporan implementasi kelas Maya bagian 7 Edmodo kelompok 6. Adalah saya kembalikan, nama saya adalah Buyung Ahmadi, sehari-hari sebagai guru di SMK Negeri 09 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dan ini adalah foto sekolah saya sehari-hari. Dulu namanya adalah SMK Negeri 01 Air Napal, dan sebelum pindah ke naungannya ke provinsi, maka sekarang sudah berganti nama menjadi SMK Negeri 09 Bengkulu Utara. Ini akun guru di Edmodo. Jadi username saya di Edmodo adalah email saya sendiri, yaitu buyukmadi@yahoo.com, dan saya punya 2 email di Yahoo dan Gmail. Untuk masuk ke dalam Edmodo, maka kita akan ke browser terlebih dahulu dan mencari edmodo.com. Maka apabila sudah ada, maka tampilannya seperti ini, dan kita klik masuk, maka nanti akan diminta username dan kata sandi yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Ini tampilan akun Edmodo apabila sudah kita login ke dalam Edmodo-nya. Tampilannya seperti ini. Ini juga tampilannya profil kita. Jadi saya sudah menggunakan Edmodo ini dari tahun 2010 dan siswanya sudah 169. Guru sudah punya 2 koneksi dan item perpustakaan ada 30 item. Ini nama kelas dan kode kelas Edmodo. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi saya menggunakan Edmodo ini di kelas 10 multimedia yang saya laporkan. Ini nama kelasnya adalah kelas 10 multimedia dengan kode kelas T69IYE. Nah, kode kelas ini nanti berguna untuk apabila kita sudah mendaftarkan siswa, maka akan diminta nanti kode kelas untuk masuk ke dalam grup atau ke dalam kelas yang kita aku di dalam Edmodo. Ini anggota grup kelas 10 multimedia berjumlah 19 anggota, di mana satu anggota ini adalah kita sebagai guru, nanti juga sebagai anggota di kelas yang kita atau yang kita buat di kelas digitalnya. Jadi keseluruhan anggota ada 19 dan 18 adalah siswa yang ada dalam anggota grup atau kelas yang kita buat. Ini tampilannya anggotanya. Ini semua adalah siswa-siswa saya yang ada di kelas 10 multimedia. Jumlahnya ada 18 orang. Ini adalah bahan ajar yang ada dalam library atau perpustakaan Edmodo saya. Di sana ada kuis, ada assessment, ada soal, ada materi yang sudah saya upload sebelumnya ke dalam Edmodo. Dan apabila soal, kuis, juga materi yang kita uploadkan, apabila kita mau menggunakan, tinggal nanti kita uploadkan ke kelas yang akan kita berikan materi atau berikan soal, ulangan harian, min maupun UTS. Di dalam Edmodo kita bisa membuat kuis, dan soalnya ada 5 tipe soal. Yang pertama ada pilihan ganda, benar salah, jawaban pendek, cocokkan, dan isilah. Pertama adalah pilihan ganda. Jadi sebelum kita membuat kuis, maka terlebih dahulu kita klik kuis yang ada pada Edmodo, terus kita buat nama kuisnya, tergantung dari kita sebagai guru mau buat namanya apa. Kebetulan di sini saya buat kuis 1,
Terus juga ada batas waktu. Batas waktu siswa-siswi mengerjakan ini kita buat apakah 1 jam, apakah 30 menit. Dan kebetulan saya buat 20 menit. Nanti siswa selesai mengerjakan kuis. Terus ini juga ada jenis. Jenis ini ada jenis bentuk soal yang akan kita buat. Jadi ada 5 tadi, maka yang pertama adalah pilihan ganda. Terus jangan lupa pula kita buat poin per nomor soal. Kebetulan di sini saya buat 10 poin. Terus letak pertanyaan adalah pertanyaan yang kita buat. Yang pertama adalah pilihan ganda, maka kita masukkan letak pertanyaannya berada pada kotak letak pertanyaan. Terus di sini ada tanggapan. Tanggapan itu adalah jawaban pilihan siswa yang akan kita buat dari A sampai E. Terus ini ada pilihan kuis. Di sini ada tampilkan hasil. Jadi untuk kunci jawaban jangan kita tampilkan, karena nanti apabila siswa mengerjakan maka tampilannya ada kunci jawabannya. Jadi di tampilan hasil ini tidak usah kita checklist. Tapi di sini saya checklist mengacak pertanyaan. Jadi siswa dalam mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 nantinya tidak sama pada saat mereka mengerjakan. Ini benar salah. Jadi yang kedua adalah jenis soalnya benar salah, terus poinnya sudah kita buat, terus pertanyaannya sudah, dan di sini adalah tanggapan siswa. Ketiga adalah jawaban pendek. Yang keempat adalah mencocokkan. Jadi soal mencocokkan ini adalah mencocokkan dari item sudah kita buat, jadi dari A, B, C, D, E. Jadi pada saat kita membuat, jangan kita acak dalam pencocokannya. Misalnya A, kita cocokkan ke nomor 1, B ke nomor 2, C ke nomor 3, dan seterusnya. Jadi nanti pas siswa mengerjakan, tampilannya tidak seperti ini. Mungkin A ke 3, C ke 1, dan B ke 4 misalnya. Nah, yang terakhir adalah isilah. Jadi dalam membuat pertanyaan isilah di sini, pada saat kita membuat pertanyaan, maka kita buat pada saat siswa mengerjakan. Jadi kotak dalam mengerjakan ini, maka kita buat tanda petik dan kita buat underscore dan tanda petik lagi. Di sini nanti siswa untuk mengisi jawaban di isian istilah ini. Ini adalah pengenalan Edmodo. Jadi pada saat pengenalan Edmodo, saya sudah membuat quiz supaya nanti siswa untuk latihan dalam pengerjaan Edmodo-nya. Ini pengenalan Edmodo ke dalam kegiatan di kelas. Ini pembuatan tugas. Jadi dalam membuat tugas ini kita tinggal klik tugas, terus nanti kita buat nama tugasnya apa, kapan mau ditampilkan, dan kapan tugas ini terakhir siswa mengerjakan. Itu bisa kita setting supaya siswa ini bisa kita manajemen kapan dia mengumpulkan dan kapan siswa ini bisa mengerjakan. Ini hasil dari siswa yang sudah mengerjakan tugas dan kuis yang sudah saya buat. Jadi dalam hal kuis nanti apabila sudah mereka mengerjakan, maka di progres bisa kita lihat siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Dan juga di tugas atau asesmen nanti tinggal kita lihat di progres dan bisa kita nilai langsung siswa yang sudah menyerahkan tugas. Ini adalah nama-nama siswa-siswi yang sudah menyerahkan tugas di Edmodo dan sudah saya nilai. Ini analisis soal. Di sini bisa kita lihat di soal quiz, ya. Bisa kita lihat
persentase dari siswa bisa mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Bisa kita lihat nantinya yang mana jawaban siswa yang terbanyak yang bisa mengerjakan, dan soal mana yang bisa kita lihat siswa ini ada yang banyak salah dalam pengerjaan atau dalam menjawab soal tersebut. Ini penilaian yang di progres, bisa kita lihat berapa persen siswa sudah mengerjakan. Nah, ini adalah cara ekspor nilai. Jadi nilai yang ada di Edmodo bisa kita eksporkan, dan bentuknya nanti adalah bentuknya dalam bentuk Excel. Jadi apabila kita sudah membuat atau memeriksa tugas atau asesmen dari yang siswa yang sudah kita buat, maka nanti nilainya akan muncul di sini. Dan juga kuis itu otomatis muncul apabila sudah siswa mengerjakan dan sudah guru itu memberikan nilai dari seperti nilai istilah, dan itu guru yang akan memberikan nilainya. Kalau nilai benar salah atau pilihan ganda otomatis nanti sudah ternilai. Nah, ini soal nilai yang sudah kita ekspor, maka bentuknya seperti ini. Ini hasil nilai yang sudah diekspor. Dan juga ini bisa memudahkan guru dalam menilai tugas siswa. Jadi di Edmodo ini paling gampang, tidak perlu kita menumpuk-numpuk tugas atau kuis atau nanti ulangan harian, ulangan semester dari siswa. Bisa kita cepat untuk menilainya, dan juga ini lebih simpel dalam hal penilaian. Ini kesan dari siswa yang 10 multimedia yang sudah menggunakan Edmodo dalam media pembelajarannya di kelas. Yang pertama, siswa sangat bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, cukup membantu guru dalam menilai hasil unjuk kerja siswa. Yang ketiga, motivasi siswa sangat tinggi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di Edmodo. Oke, sekian, terima kasih dari saya, Buyung Ahmadi. Semoga dengan adanya pelatihan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita sebagai guru, dan juga kita bisa menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar supaya siswa lebih bersemangat, dan juga metode yang kita gunakan lebih update dan juga bisa mengikuti perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.